adik-adik sudah mandi, sudah duduk rapi, sudah siapkan Alkitab, hati, dan kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita beribadah, kita akan menyanyi lagu Apa Kabar? 1, 2, 3. Apa kabar? Ayo bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 sekali lagi. Apa kabar? Ayo bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 silakan duduk. Oke adik-adik, sekarang kita tenangkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa secara bersama-sama. Kakak akan ucapkan doa, terus adik-adik ikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Di saat ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu, mengucap syukur atas kasih-Mu. Sekarang kami mau beribadah Tuhan. Kami mohon kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya mau terjadi menurut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah berdoa pembukaan, dan sekarang kakak undang adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Yesus Pokok, dan kitalah caranya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdua baca firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1-17. Oke, ulangi, kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dengan judul perikop Paulus di Korintus.
Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut. Teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, dan kali ini firman Tuhan kakak akan memberikan sebuah ilustrasi untuk adik-adik nonton bersama-sama di rumah adik-adik masing-masing. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya,
Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, dari ilustrasi tadi mengajarkan kepada kita bahwa ketika Paulus memberitakan firman di Korintus, tidak semua orang di sana menerima kehadirannya. Tetapi Tuhan menguatkan Paulus dalam ayat yang ke-9 bahwa jangan takut, tetaplah memberitakan firman Tuhan dan jangan diam. Demikian juga adik-adik, ketika adik-adik berbuat baik namun tidak dihargai dengan teman atau kepada siapa saja, adik-adik harus sabar dan harus tetap memberitakan firman Tuhan itu. Karena ingat, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik dan juga kakak-kakak pengasuh, mama papa, dan kita semua. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dan adik-adik, jangan lupa untuk minggu depan beribadah supaya menang lagi. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Paulus di Korintus. Semoga firman Tuhan itu memberkati adik-adik dan kita semua. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita angkat pujian bersama-sama lagu Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdoa Bapa Kami secara bersama-sama. Dan doa ini akan dibawakan oleh adik kita Samuel Baubani. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Tapi kakak Kori mau kasih tahu bahwa kita punya ayat hafalan, yaitu terdapat dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9. Kakak ulangi lagi, Kisah Para Rasul pasal 18, ayatnya yang ke-9. Kemudian kakak juga mau berterima kasih kepada teman kita di kita, Samuel Baubani dan Cianses yang telah membantu untuk berdoa dalam kegiatan ibadah saat ini. Oke, adik-adik selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu selesai, terima kasih Tuhan. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu selesai, terima kasih Tuhan.